football lovers, setiap kejayaan pasti ada akhirnya. Begitu juga dengan perjalanan Pep Guardiola di Manchester City. Hampir 1 dekade ia memimpin, meraih puluhan trofi dan menulis sejarah dengan gaya permainan khasnya. Namun awal musim 2025-2026 memperlihatkan sisi berbeda. Apakah ini tanda bahwa era Pep di City benar-benar sudah habis? Mari bersama kita bahas. Sejak pertama kali datang ke Etihad Stadium pada tahun 2016, Pep Guardiola dianggap sebagai sosok revolusioner yang mengubah wajah Manchester City. Klub yang sebelumnya hanya sesekali bersaing di papan atas Premier League, di bawah sentuhannya menjelma menjadi raksasa Inggris bahkan Eropa. Guardiola menghadirkan bukan hanya trofi, tetapi juga gaya bermain yang mendominasi. Pressing ketat, penguasaan bola tinggi, serta pergerakan tanpa bola yang terstruktur menjadikan City sebagai tim yang ditakuti dimanapun mereka bermain. Selama hampir 1 dekade, Pep berhasil menorehkan tinta emas. Dari musim pertamanya hingga 2025, ia mengumpulkan lebih dari 15 trofi untuk Manchester City. Rinciannya termasuk 5 gelar Premier League berturut-turut di musim 2017-2018 hingga 2022-2023. 2 Piala FA, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield dan 1 Liga Champion yang akhirnya pecah telur pada 2023 dan 1 Piala Super Eropa. Trofi-trofi itu membuat Guardiola tidak hanya dicintai fans City, tetapi juga dicatat sebagai salah satu manajer tersukses dalam sejarah sepak bola Inggris. Namun seiring waktu, era kejayaan itu kini dipertanyakan. Memasuki musim 2025-2026, banyak pengamat mulai menyebut bahwa masa emas Pep Guardiola bersama Manchester City sudah habis. Alasannya cukup jelas. Tim yang biasanya tampil dengan konsistensi luar biasa, kini tampak goyah sejak awal musim. 2 laga pertama Premier League musim 2025-2026 seolah menjadi alarm keras. City menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur dan Brighton serta Hove Albion. Bukan hanya kalah, tetapi performa mereka juga jauh dari standar yang biasa ditunjukkan Guardiola. Serangan terlihat monoton, lini tengah kurang kreatif, dan pertahanan seringkali mudah ditembus. Saat melawan Tottenham, City kalah 2-0 di Etihad Stadium. Sementara itu, ketika menghadapi Brighton, City kembali tumbang 2-1 meskipun sempat unggul 1-0 berkat gol dari Erling Haaland di babak pertama. Kekalahan beruntun ini jarang sekali terjadi di era Guardiola, apalagi di awal musim. Banyak yang menilai kekalahan ini bukan sekedar hasil buruk sesaat. Ada indikasi bahwa mesin Pep sudah mulai kehilangan tenaganya. Selama bertahun-tahun, Pep mengandalkan penguasaan bola dan pressing tinggi. Namun lawan-lawan di Premier League kini lebih siap menghadapi itu. Tim seperti Brighton sudah mampu merancang skema yang pastinya khusus untuk meredam dominasi City. Adapun setelah menjuarai Liga Champion pada 2023, banyak yang menilai misi besar Pep di City sudah tuntas. Trofi yang selama ini dikejar akhirnya didapat dan motivasi skuad bisa jadi menurun secara alami. Ketika Guardiola masuk pada 2016, City sedang haus akan kejayaan berkelanjutan. Kini, hampir 1 dekade kemudian, mereka telah mencapai puncak. Tetapi justru itulah masalahnya. Setelah puncak, jalan yang tersisa hanyalah menurun. Para rival juga tak tinggal diam. Arsenal, Liverpool, Chelsea, hingga Tottenham terus memperkuat diri. Premier League musim 2025-2026 menjadi semakin kompetitif, dan City tidak lagi terlihat sebagai mesin kemenangan seperti dulu. Pertanyaan besar pun akhirnya muncul. Apakah Guardiola masih bisa membalikan keadaan? Atau memang benar masa emasnya di City sudah selesai? Banyak pengamat percaya bila tren buruk ini berlanjut, Guardiola bisa saja meninggalkan Etihad di akhir musim. Fans mungkin masih mencintainya, tetapi manajemen tentu tak ingin melihat klub terpuruk hanya karena terlalu bergantung pada satu figur. Yang jelas, bagi football lovers, inilah momen yang menarik untuk disaksikan. Apakah kita sedang menyaksikan akhir dari sebuah era atau Pep Guardiola masih punya kejutan terakhir? Menarik untuk kita tunggu.